Namanya ta'aruf kan secara bahasa maknanya adalah saling mengenal. Kita bisa membuat misalnya sebuah kayak CV, karena terkadang yes dari sisi perempuan tapi dari pihak keluarga itu no, itu jadi persoalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini mungkin juga berbeda dengan video-video sebelumnya. Di video kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ini Ustadz saya, namanya Ustadz Rizka. Kalau misalkan teman-teman biasa datang ke Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, pasti akan bertemu dengan beliau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan anak muda, dan insya Allah semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita. Oke, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Mas Isan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tambah cerah aja. Alhamdulillah. Calonnya udah ada? Belum ada Ustaz. Gimana ini Ustaz? Cakap. Nah ini yang menjadi pertanyaan ini Ustaz. Apa itu? Gimana nih Ustaz? Apa yang namanya fenomena anak muda zaman sekarang soal ta'aruf? Sebenarnya gimana sih ta'aruf yang baik itu? Apakah datangin rumahnya langsung bilang nikah atau gimana Ustaz? Bicaranya ta'aruf nih. Kalau bicara ta'aruf, memang yang namanya ta'aruf kan secara bahasa maknanya adalah saling mengenal. Ta'arufi itu dalam pengertian memang kita harus sebelum kita, kalau kita mau analogikan dalam hal berdagang, sebelum kita membeli suatu produk, maka kita harus tahu apa produk yang akan kita beli itu. Kalau kita menganalogikan dengan perdagangan. Tapi kalau terkait dengan hubungan yang disebutkan oleh Allah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian yang luar biasa ketatnya, misaqan ghalidun itu, maka dalam hal pengertian ta'aruf di sini itu harus lebih daripada sekedar mengenal. Ta'aruf di sini itu tidak hanya sekedar mengenal siapa dia, apa bentuknya, apa kesukaan dan sebagainya, tidak. Tapi mesti harus lebih dari itu semua. Apa? Visi misi kehidupan, tujuan kalian berumah tangga, itu yang harus masing-masing dari kedua pihak itu harus saling memahami. Proses ta'aruf memang ada berbagai macam ragamnya. Ada yang dengan proses yang begitu singkat karena di adanya pihak ketiga misalnya, kemudian dikenalkan, kemudian ada kecocokan, saling bertanya, Q&A, saling menjawab dan ada kecocokan, kemudian langsung nikah, ada. Ada juga proses ta'aruf yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini memang tergantung dari situasi kondisi dari manusia itu sendiri. Kalau bicara mengenai pengalaman, alhamdulillah kalau saya termasuk yang cukup lama dalam hal melaksanakan ta'arufnya. Berapa lama Mas? Karena kebetulan istri saya itu adalah rekan di organisasi. Jadi proses ta'arufnya itu sejak saya mengenal beliau sampai kemudian saya memutuskan untuk bersanding bersama beliau dan akhirnya datang ke rumah beliau untuk menseriusi apa yang akan saya lakukan itu. Dan proses ta'aruf itu memang menjadi proses yang tidak mudah, tidak pula sulit, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Nah, lantas gimana caranya kita bisa mengenali pasangan kita dengan ta'aruf? Kan banyak sekarang anak muda bilang, gimana caranya ta'aruf cuma sebentar, orang pacaran aja bisa putus kok, apalagi ta'arufnya cuma sebentar. Nah, anak muda banyak yang bilang gitu, gimana Isa? Karena kebanyakan orang itu memahami ta'aruf itu hanya sekedar tahu sisi luarnya saja, tanpa dibingkai oleh nilai-nilai syariat Islam. Kalau pakem kita itu menggunakan pakem yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, saya kira tidak perlu waktu yang lama untuk bisa menentukan atau memastikan bahwasanya ini adalah jodoh saya dan saya akan melakukan proses selanjutnya bersama yang kita incar itu. Kebanyakan para pemuda sekarang memahami istilah ta'aruf itu hanya sekedar dari sisi luarannya saja, tanpa memiliki prinsip-prinsip secara syariatnya. Ini yang harus kita gali lebih lanjut sebenarnya. Dan pada podcast kali ini kayaknya tidak cukup untuk membahas keseluruhannya aja. Gitu Mungkin nanti bisa kita sambung pada kesempatan lain
atau kita bisa ngobrol secara intens pada kesempatan yang tidak perlu ada perekaman seperti ini. Oh gitu ya. Berarti memang harus perlu duduk khusus ini teman-teman untuk membahas soal ini, karena tidak bisa dijelaskan secara singkat sesuatu hal yang sangat penting, apalagi masalah soal nikah. Wah, makan. Oke, mungkin itu Ustadz soal yang ta'aruf ini, karena memang ini sesuatu yang menjadi masalah buat anak muda. Banyak anak muda yang tidak mau pacaran itu bilangnya nggak usah pacaran, kita ta'arufan aja, kita bisa kenalan kok. Yang biasa pacaran bilang, wah gimana caranya bisa mengenal orang yang sudah mengenal 4 tahun 5 tahun aja bisa cerai kok, apalagi yang kayak kalian loh, saling ledekin ini antara anak muda ini. Nah tapi untuk solusi soal itu gimana Ustaz? Baik. Anak muda ini. Ya baik. Jadi yang namanya proses ta'aruf itu tidak dilakukan antara 2 orang saja. Karena di antara 2 orang yang saling komunikasi, cowok dan cewek, pasti ada satu hal yang akan membentuk ketidakbagusan dalam menjalin sebuah hubungan tersebut. Maka kita itu perlu adanya pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiganya itu yang paling bagus adalah wali dari si perempuan. Atau yang memiliki ikatan tertentu dengan si perempuan. Tapi kalau misalnya memang agak kesulitan dalam hal semacam itu, untuk mencari wali yang sangat cocok untuk melakukan proses ta'aruf itu, maka carilah yang paling dekat. Bisa dalam hal kekerabatan, bisa dalam hal sahabat misalnya, atau orang paling mengenal dari calon yang akan kita seriusin itu. Dari itu kemudian kita gali seluruh informasinya, kita dapat gambaran besarnya, kemudian kita lakukan proses selanjutnya. Dalam hal ini adalah proses mengenal secara langsung. Tidak mesti harus ketemu atau misalnya chattingan atau apa, itu tidak mesti. Tapi kita bisa membuat misalnya sebuah kayak CV seperti itu, kita cocokkan bagaimana tanggapan atau respon dari akhwat yang sedang kita seriusin tersebut. Kalau memang semuanya itu sesuai dengan ekspektasi kita, bolehlah melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk menemui pihak keluarga. Nah, pihak keluarga inilah yang menjadi kunci antara yes or no-nya. Karena terkadang yes dari sisi perempuan, tapi dari pihak keluarga itu no, itu jadi persoalan. Jangan memaksakan kehendak. Begitu pula dengan akhwatnya. Jangan kemudian hanya karena merasa cocok, namun pertimbangan dari kedua orang tua itu mengatakan mending cari yang lain. Kok pengennya sama yang dirasa cocok tersebut. Maka pertimbangan dari wali akhwat adalah pertimbangan yang itu akan menjadi nilai finalnya. Harus menjadi pertimbangan paling utamanya. Seperti itu. Kayaknya Mas San ini tuh sedang mulai ke sana. Umur sekarang Ustaz ya biasa Ustaz. Alhamdulillah. Baguslah kalau masih ada keinginan. Kalau nggak ada keinginan bahaya. Nah itu dia. Oke teman-teman, berarti yang kamu yakinin ketika ingin ta'aruf bukan cuma ceweknya, karena kalau seandainya ceweknya saja yang kamu yakinkan, tapi orang tuanya, kerabatnya, terdekatnya kamu tidak bisa kamu yakinkan, ternyata percuma juga. Jadi antara perempuannya sama walinya itu harus saling cocok atau harus saling setuju atas antum.